warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Destria Ramadhani. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Sriwijaya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menganalisis jurnal. Yang pertama itu, judul jurnal yang akan saya analisis adalah Permainan Tradisional untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini. Nah, untuk link jurnalnya sudah saya cantumkan. Adapun identitas dari jurnal yang akan saya analisis, yaitu jurnal ini bernama JESHED, yaitu Journal of Early Education and Development. Volume jurnal ini 2 dengan nomornya itu 1, halaman jurnal 52 sampai 63 halaman. Tahun terbitnya itu tahun 2020 dengan judul jurnal Permainan Tradisional untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini. Nah, nama penulis dari jurnal ini adalah Oki Witasari dan Nopi Ardiwiyani. Selanjutnya itu ada sistematika dari penulisan jurnal. Pertama itu ada judul, ada penulis, kemudian ada korespondensi, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metode, ada pembahasan, ada simpulan dan saran, ada acknowledgement, dan yang terakhir ada daftar rujukan atau daftar pustaka. Saya akan mulai menganalisis jurnal. Nah, poin pertama yang akan saya analisis adalah judul. Nah, dalam jurnal ini berjudul Permainan Tradisional untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini. Nah, judul tersebut judulnya itu berjumlah 8 kata. Dan judulnya tersebut sudah mencerminkan isi dari jurnal karena telah dengan kupasan materinya itu juga jelas. Nah, yang poin keduanya itu ada penulis. Nah, jurnal ini ditulis oleh 2 orang penulis yang bernama Oki Witasari dan Nopan Ardiwiyani. Untuk penulisan nama pada jurnal ini sudah benar karena nama penulisnya ini ditulis tanpa gelar, teman-teman. Yang poin ketiga itu ada korespondensi. Nah, dalam jurnal ini nama dari penulis itu juga dilengkapi dengan adanya alamat email, yaitu jesheutunsri@ac.id dan nama lembaga pendidikan UIN Purwokerto. Selanjutnya itu pada korespondensi ini juga terdapat PISN dan EISN. Selanjutnya itu poin abstrak. Nah, dalam jurnal ini abstrak itu ditulis menggunakan 2 bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian terdapat penjelasan singkat mengenai isi dari jurnal yang meliputi latar belakang, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk penulisan abstrak ini menggunakan bahasa yang sangat jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca, dan abstraknya juga terdiri dari 1 paragraf ya teman-teman. Poinnya selanjutnya itu ada kata kunci. Nah, dalam jurnal ini kata kunci yang ditulis menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kata kunci itu terdiri dari 3 istilah, yaitu anak, karakter, dan pendidikan. Istilah yang digunakan mengacu pada bidang pendidikan karakter pada anak usia dini. Dan menurut pendapat saya juga, kata kunci yang digunakan dalam jurnal ini sudah benar. Poin selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, pada poin pendahuluan ini telah berisi tentang paparan tentang masalah dan ruang lingkup. Nah, masalahnya pada jurnal ini adalah para guru pada lembaga PAUD di Kecamatan Rowalo, Kabupaten Banyumas, belum semuanya itu memiliki kreativitas dalam membentuk karakter anak. Hal ini disebabkan adanya guru yang masih enggan atau belum memiliki inisiatif untuk serius dalam membentuk karakter anak, yang disebabkan oleh waktu dalam mendidik anak di lembaga PAUD itu menjadi terbatas. Selain itu, ketika guru membentuk karakter anak, upaya yang dilakukannya itu hanya dengan pemberian hafalan surat-surat dan hadis pendek atau nyanyian-nyanyian dan yel-yel. Nah, kegiatan pembiasaan itu juga hanya dilakukan asal jalan saja oleh guru.
seperti itu ya masalahnya itu. Selanjutnya itu ada ruang lingkup dari jurnal ini mengenai pembentukan karakter sejak usia dini. Untuk bagian pendahuluan juga berisi paparan tentang perkembangan keilmuan yang terkait dengan penelitian berupa karakteristik anak usia dini melalui permainan tradisional. Untuk pada bagian pendahuluan ini juga telah berisi rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang terpadu dalam paragraf. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan deskripsi tentang pembentukan karakter pada anak usia dini melalui permainan tradisional di TK Diponegoro 140 Rualo. Dan menurut pendapat saya, bagian pendahuluan pada jurnal ini itu sudah bagus dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Oke, poin selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, dalam jurnal ini, metode penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, teman-teman. Nah, dengan teknik pengumpulan data itu menggunakan interview, pengamatan, dan studi dokumentasi. Nah, setelah itu penulis juga menganalisis data itu menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman, yaitu melalui proses data reduction, data display, dan verification. Selanjutnya itu uji validasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu hasil wawancara dan dengan data dokumentasi. Nah, menurut saya metode penelitian ini telah berisi paparan tentang prosedur penelitian secara jelas. Poin selanjutnya itu ada hasil penelitian dan analisis. Nah, dalam jurnal ini hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk verbal dan tabel beserta penjelasan yang mudah dipahami karena menggunakan kalimat yang familiar. Dan untuk pada hasil penelitian ini, penulis juga telah memaparkan tahapan mengenai pembentukan karakter melalui permainan tradisional. Oke, ada poin selanjutnya itu ada poin pembahasan. Nah, pada jurnal ini peneliti sudah mencantumkan pembahasan mengenai pendidikan karakter dan permainan tradisional. Pada bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis. Poin selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Nah, pada jurnal ini kesimpulan ditulis dengan ringkas dan jelas, namun tidak mengandung sesuatu yang baru dalam penelitian. Nah, saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti yang hendak meneliti tentang permainan tradisional sebagai media untuk membentuk karakter anak usia dini, alangkah lebih baiknya itu memfokuskan penelitiannya itu pada satu bentuk permainan saja. Selanjutnya itu ada poin acknowledgement atau ucapan terima kasih. Nah, dalam jurnal ini telah ditulis ucapan terima kasih secara formal dan ucapan terima kasih ditunjukkan kepada lembaga yang telah berkontribusi pada riset dan penulisan jurnal. Oke, poin selanjutnya itu atau poin yang terakhir itu ada daftar pustaka, teman-teman. Nah, pada jurnal ini daftar pustakanya itu sudah menuliskan referensi dari jurnal. Nah, referensinya itu terdiri dari 17 sumber. Untuk penulisan daftar pustaka itu menggunakan gaya citasi, yaitu gaya APA style. Nah, dan menurut saya penulisan daftar pustakanya ini sudah baik. Namun referensinya itu sebaiknya itu lebih diperbaharui lagi karena terdapat beberapa sumber referensi yang sudah lama. Baiklah, mungkin itu saja langkah-langkah menganalisis jurnal yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.